Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran yang kedua dari pembelajaran bahasa Arab yang berhubungan dengan hada dan hadhihi. Untuk kosakata yang ada pada kotak di atas, yaitu yang pertama sabburatun. Ikuti saya Bapak Ibu semuanya. Sabburatun. Apa arti sabburatun? Sabburatun itu artinya papan tulis. Jadi kalau ada papan tulis di rumah, maka jangan menyebutnya papan tulis lagi. Mulai detik ini ucapkan sabburatun. Lalu yang berhubungan dengan sabburatun yang kedua yaitu tallasatun. 1 2 3. Tallasatun. Apa arti tallasatun? Tallasatun artinya penghapus papan tulis. Nah, itu kalau penghapus papan tulis berbeda dengan penghapus kertas. Kalau penghapus kertas itu mimhatun. Baik, kita lanjutkan. Misparatun. Ikuti saya. Misparatun. Itu artinya penggaris. Kemudian minasyatun. Minasyatun itu artinya kemoceng atau untuk membersihkan debu atau bulu ayam dan sebagainya, sejenis alat untuk membersihkan debu. Selanjutnya kurrasatun. 1 2 3. Kurrasatun. Kurrasatun artinya buku tulis. Jadi kalau ada buku yang bisa ditulis, maka itu disebut dengan kurrasatun. Tabsyuratun. 1 2 3. Tabsyuratun. Apa arti tabsyuratun? Tabsyuratun artinya kapur tulis. Jadi kalau kita menulis dengan kapur, maka kapur tersebut disebut dengan tabsyuratun. Nafidatun. Ikuti saya 1 2 3. Nafidatun. Apa arti nafidatun? Nafidatun artinya jendela. Jadi kalau di rumah ada jendela, jangan sebut jendela tapi sebutlah nafidatun. Lalu yang terakhir kosakata miknasatun. 1 2 3. Miknasatun. Apa arti miknasatun? Miknasatun itu artinya sapu. Jadi sapu kalau ada di rumah, maka jangan kita sebut sapu tapi sebut miknasatun. Baik Bapak Ibu Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bawahnya yaitu perbedaan dengan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya ada yang berhubungan dengan hadza ini, maka pada kesempatan kali ini kita mempelajari hadhihi. Nah, bedanya hanya satu huruf, yaitu ada huruf ha. Hadhihi sabburatun. Nah, prinsipnya adalah ketika ada ta marbutah dalam kosakata bahasa Arab, maka kita menyebutnya muannas. Jadi muannas ini ciri khasnya yaitu ada ta marbutah. 8 kata di dalam kotak di atas itu adalah muannas semuanya. Karena kalau kita teliti, hampir setiap bahkan semua kata di atas itu ada ta marbutah namanya. Jadi menunjukkan muannas. Jadi muannas ini ciri khasnya yaitu ta marbutah. Maka kita sebut hadhihi sabburatun, bukan hada tapi hadhihi. Tilka misparatun. Ikuti saya. Tilka misparatun. Hadhihi tallasatun. Hadhihi tallasatun. Tilka nafidatun. Hadhihi kurrasatun. Tilka minasyatun. Jadi kalau hadhihi itu artinya ini untuk muannas, kalau tilka itu ini artinya tapi untuk muannas, artinya itu. Jadi ini bahasa Arabnya kalau muannas hadhihi, bukan hadza. Kalau hadza itu muzakkar namanya. Contoh pelajaran sebelumnya. Maka ketika ada pertanyaan ma hadhihi, berarti jawabannya
hadhihi kurrasatun. Apakah ini? Ini adalah buku tulis. Lihat kosakata di atas. Tilka kurrasatun. Ma hadhihi, apakah ini? Ini kapur tulis. Hadhihi tabshuratun. Tilka tabshuratun. Di bawahnya lagi. Ma hadhihi, hadhihi sabburatun. Tilka sabburatun. Apakah ini? Ini adalah papan tulis. Jadi kalau sabburatun itu papan tulis. Tilka sabburatun. Ikuti saya. Ahadhihi minasyatun. Apakah ini kemoceng atau bulu ayam? Naam hadhihi minasyatun. Naam itu artinya iya, ini adalah bulu ayam. Ahadhihi sabburatun. Naam tilka sabburatun. Apakah ini papan tulis? Iya benar, ini itu papan tulis. Jadi kalau agak jauh disebut itu, tilka sabburatun. Ahadhihi mistaratun. Apakah ini adalah penggaris? Naam, iya, itu adalah penggaris. Ahadhihi nafidatun. Apakah ini adalah jendela? Naam hadhihi nafidatun. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana mempraktekkan kata-kata yang berada di dalam kotak di atas itu menjadi sebuah kalimat. Jadi berawal dari satu kata dirangkai menjadi kalimat yang itu bisa berupa pertanyaan. Selamat berlatih, selamat melihat di halaman ketiga. Di situ ada gambarnya. Yang ada buku silahkan dilihat gambarnya, itu lebih mudah memahami sehingga yang ada bukunya bisa memahami satu persatu apa bahasa Arabnya dari gambar tersebut. Barakallah, semoga Allah mudahkan antum semuanya tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Inilah kita berkorban waktu untuk belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.